Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua sehat, kalian semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biar bagaimanapun kita sampai hari ini karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Pak Johan ingin menyampaikan materi tentang atletik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke? Ada yang tahu atletik itu apa? Ada yang sudah pernah ikut atletik? Ya, tentunya atletik itu adalah olahraga yang familiar. Karena apa? Dari sejak lahir sampai saat ini kita sudah melakukan olahraga itu. Loh, kok bisa? Bisa dong. Kenapa? Karena atletik itu adalah cabang olahraga yang meliputi jalan, lari, lompat, lempar. Nah, jelaskan bahwasanya kita dari lahir sudah ikut atletik. Dari lahir kita belum bisa jalan, diajari oleh ibu atau bapak kita atau kakak kita di rumah untuk supaya bisa jalan. Di mana jalan gitu. Nah, itu saja udah melakukan dasar-dasar atletik, yaitu jalan. Terus apa? Udah bisa jalan, kita disuruh diajarkan untuk lari. Untuk lari, ya. Nah, itu juga sebuah hal yang sudah kita lakukan tanpa kita sadari. Di rumah, di depan rumah, kita kejar-kejaran sama teman, tetangga, atau mungkin kita ngejar bapak atau ibu kita waktu minta duit misalkan, ya, dikejar, Pak minta duit, Bu minta duit, bisa jadi tanpa sengaja kita kita berlari, ya. Terus apalagi? Lompat. Tanpa kita sadari pun kita pernah lompat nggak? Kita ingat-ingat coba. Pernah kan? Nah itu sama. Sama. Ya itu juga salah satu gerak dasar atletik, lempar. Siapa yang belum pernah lempar? Ayo, ayo, ayo anak-anak tanya, saya tanya. Ada yang belum pernah lempar? Pasti sudah semua. Entah itu lempar mangga, entah itu lempar duit. Karena apa? Lempar duit yang dikasih mintanya 1.000 dikasih 500 dilemparkan lagi balik. Nah itu juga sudah ngelempar gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak bagus ya. Dikasih berapapun ya kita terima, kita syukuri gitu. Jangan dilempar ya. Nah terus juga nggak boleh lempar mangga tetangga ya jangan juga. Kecuali kita sudah izin, Pak minta mangganya, terus kita lempar, boleh silahkan ya. Itu contoh saja, contoh kecil. Terus apalagi? Lari, lompat, lempar sudah. Nah itu salah satu bentuk-bentuk dasar atletik. Tuh ya. Artinya apa?
Kita sudah pernah ikut atletik. Terus apa? Atletik juga diakui oleh dunia bahwasanya atletik adalah induk segala cabang olahraga. Loh, maksudnya? Iya, ibunya olahraga seluruh di Indonesia atau di dunia membutuhkan atletik. Kok bisa? Catur kan nggak butuh atletik, Pak. Kata siapa? Emang mau main catur nggak jalan dulu? Butuh kan? Iya, jelas jalan dulu menuju tempat untuk kita melakukan catur. Apalagi olahraga yang lain, contoh sepak bola. Mana sepak bola? Nggak butuh lari. Kalau kita di sliding nggak butuh lompat. Iya kan? Butuh. Nggak butuh lempar kalau ada bola di luar, lemparan ke dalam dari kita. Butuh. Nah, maka atletik disebut-sebut salah satu induk, salah satu ibunya olahraga yang ada di dunia. Oke. Terus tentunya kalau kita sudah melakukan aktivitas atletik setiap hari, kita lebih gampang punya prestasi ya, karena sudah terlatih tentunya. Ya nggak segampang itu juga. Ketika kita tidak punya target, ketika kita tidak punya program latihan yang baik, ya akan mengalami kesulitan juga, gitu kan. Ya, seperti itu ya. Tentunya kalian bisa bisa mengerti. Apa sih induk organisasi atletik? Ya, apa ya? Kita sebagai warga Indonesia harus tahu induk organisasi atletik yang ada di Indonesia itu apa. Anak-anak ada yang tahu? Ayo, cari dulu, cari dulu. Sebelum Pak Johan sebutkan, cari dulu. Ayo. Ketemu? Ketemu? Belum? Oke, saya kasih waktu. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, apa? Induk organisasi atletik di Indonesia. Apa? Oke ya. Yakin saya kalian pasti menemukan. Apa itu? PASI. Apa itu PASI? PASI. Iya, PASI itu ya PASI. Ya. Kalau P-nya dirubah B, berubah lagi. Basi ya kan? PASI itu apa sih? Panjangannya P-nya persatuan, A-nya atletik, S-nya seluruh, I-nya Indonesia. PASI. Ya. Terus kalau induk organisasi atletik di dunia apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ayo cari tahu. Cari tahunya dari mana? Di Google banyak. Sekarang itu sekolah itu dipermudah dengan adanya kecanggihan IT. Silahkan cari. Langsung browsing. Boleh. Orang itu sebuah teknologi yang harus kita gunakan saat ini. Ya, kita akan tertinggal kalau kita hanya menggunakan otak saja. Harus IT-nya digunakan. Ketemu? Apa induk organisasi atletik di dunia? Ya, ketemu ya. Apa itu? IAAF. Ya. Apa itu IAAF? Hmm? Internasional apa yuk? Teruskan. Yuk cari ya.
Oke, cari siapa yang udah tahu nanti boleh chat pribadi dengan Pak Johan. Ini di luar tugas classroom atau tugas PJOK yang lain loh ya, silahkan. Apa itu IAAF? Boleh. Tapi sekarang ada yang lebih baru lagi. Induk Organisasi Atletik Dunia. World Atletik namanya. World Atletik. Atletik dunia. Lebih gampang menyebutnya. Ya. Oke. Secara spesifik, atletik itu ada jalan. Jalan itu bukan asal jalan. Jalan itu ada jalan cepat. Itu dilombakan gitu. Terus lari. Lari itu juga ya dilombakan. Bukan cuma lari. Ada lari untuk yang sekarang dilombakan lah ya. Bukan yang resmi di buku-buku. Kalau di buku kan ada cuma 100, 200, 400, 800 gitu. Tapi ini akan saya sebutkan yang dilombakan. Contoh di Kejurda atau di kegiatan Balam Open atau apalah kegiatan Porprov atau apa gitu. Ya itu ada 60 meter, ada 50 meter, sprint ya, ada 100, ya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, di sini kenapa kok dipertandingkan? Ya, untuk memotivasi kita bahwasanya setiap kehidupan itu ada persaingan. Ada yang kalah dan ada yang menang. Gunanya untuk apa? Bagi yang menang untuk supaya belajar menjadi pribadi yang tidak sombong dalam kemenangannya. Terus untuk yang kalah? Untuk yang kalah untuk belajar supaya bisa menerima kekalahannya dengan baik tanpa harus menyalahkan dirinya sendiri, tanpa harus mengkambing hitamkan orang lain, dia terima dengan ikhlas. Itu belajar. Itu karakter yang harus dibangun dari setiap kompetisi atau lomba. Terus ada lagi, lompat. Lompat juga ada dilombakan. Ada lompat tinggi, ada lompat jauh. Ya. Kalau lompat jauh menggunakan bak pasir, kalau lompat tinggi menggunakan apa? Ayo. Apa namanya untuk lompat jauh, apa untuk lompat tinggi? Namanya matras ya. Ada juga lompat tinggi galah. Lompat yang lari sambil lari bawa tongkat itu terus tongkatnya ditancapkan terus dilentingkan naik. Nah, kita melewati atas matras terus menjatuhkan badan. Itu lompat tinggi galah dan seterusnya ya. Oke. Saya akan coba share screen tentang bab 3 atletik. Sebentar ya anak-anak ya. Share screen. Oke. Sabar ya. Nah, oke. Di sini ada, waduh, lewat jauh. Kita dari awal. Nah, bab 3 atletik. Kita lihat dulu pembelajarannya. Ya. Wah, keren nih kayaknya. Bab 3 atletik. Tujuan pembelajaran. Menjelaskan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan lari gawang, loncat katak, dan lempar turbo. Ya. Terus apa? Menjelaskan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada permainan lari estafet kombinasi. Siapa lagi? Mempraktikkan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan lari gawang, loncat katak, dan lempar turbo. Apalagi? Mempraktikkan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada permainan lari estafet kombinasi. Ya.
Seperti itu. Terus apa lagi? Yang pertama, kita bahas dulu tentang gerak berjalan. Ya, sip. Nomor 1, berjalan ke depan. Kok berjalan ke depan ya Pak ya? Iya, karena ada berjalan ke depan, ada berjalan ke belakang, mundur ya, ada ke samping juga. Nah, tapi yang kita bahas kali ini adalah berjalan ke depan. Pada saat berjalan, posisi badan tegak. Nah, ini penting ya kita lihat. Coba kalian lihat di sekitar kita. Ada nggak anak-anak lihat di sekitar kita ada yang jalan kok bungkuk? Nah, itu penting. Kenapa? Posisi tubuh kita itu sangat digunakan sangat baik ketika kita bisa membiasakan diri dengan posisi badan tegak. Perut agak ditarik ke dalam supaya rata. Jadi yang gendut-gendut biar nggak kelihatan lah ya. Bukan itu maksudnya. Supaya gerak kita lebih terlihat rileks. Dan pandangan lurus ke depan. Kenapa harus lurus ke depan? Karena supaya pandangan kita itu akan lebih terfokus. Bukan ke bawah, bukan ke samping kanan atau kiri, atau bukan ke atas, tapi ke depan, lurus. Pandangan kita akan lebih luas. Gimana gerakannya? Kaki melangkah ke depan dan tangan diayunkan dari belakang ke depan dengan siku sedikit ditekuk. Ya. Selanjutnya, masih gerak berjalan ya. Yang kedua, berjalan ke samping seperti saya sebutkan tadi. Saat melakukan jalan ke samping, pandangan tetap lurus ke depan dan kedua tangan tetap di samping badan. Nah, ya, ke samping melangkah perlahan. Oke, sikap berdiri tegak, pandangan lurus ke depan dan langkahkan kaki kiri ke samping kiri, diikuti kaki kanan ke samping kiri hingga merapat ya. Lakukan gerakan sebaliknya pada kaki kanan. Boleh nggak kalau kita melangkahnya ke kiri dimulai kaki kanan? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi tentunya akan mengalami kesulitan. Ya, untuk itu kalau arahnya ke kiri ya kiri dulu supaya jalan kaki kanan terbuka. Oke, terus apa? Kalau kaki kiri sudah melangkah ke kiri, yuk kaki kanan ikut melangkah ke kiri, jangan melangkah ke kanan. Yang terjadi apa? Berlawanan. Terbuka kakinya, kalau kelebar malah jadi split ya, bisa-bisa sobek itu celana. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, dari penjelasan Pak Johan ini kalian bisa memahami, bisa apa? Mempraktekkan juga. Lanjut, masih tentang berjalan. Nah, ini yang saya bahas tadi. Berjalan cepat. Ya, ini dilombakan ini. Gerakan berjalan cepat dilakukan seperti jalan ke depan biasa. Tetapi tiap langkah dilakukan dengan cepat dan langkahnya panjang. Ya, kalau cepat tapi pendek-pendek ya lama. Maka diperpanjang atau panjang-panjang tapi pelan ya lama juga. Jadi harus dipadukan kecepatan dengan langkah panjangnya. Ya, sip. Nah, itu langkah-langkahnya ya. Kita bisa lihat gambar. Terus apa lagi? Gerak berlari dilakukan dengan melangkahkan kaki lebih panjang daripada ketika berjalan. Panjang langkah tergantung pada kecepatan dan jarak yang ditempuh. Berlari ke depan, ke samping, dan ke belakang. Nah, sekarang masuk yang C. Apa itu? Gerak melompat. Gerak melompat nomor 1 ya. Gerak melompat tanpa awalan. Gerak melompat tanpa awalan dapat dilakukan dengan melompat menggunakan tolakan dua kaki. Loncat dalam kurung ya.
dan melompat menggunakan tolakan satu kaki. A. Tolakan dua kaki atau loncat. Cara melompat dengan tolakan dua kaki atau loncat adalah sebagai berikut. Wow. Lutut ditekuk dan kedua tangan di belakang badan. Nah, di belakang. Badan condong ke depan. Terus tolakkan dengan dua kaki dan kedua tangan diayunkan ke depan. Posisi melayang, kaki ditekuk. Kaki siap mendarat dan dengan pandangan ke depan. Mendarat dengan lutut sedikit ditekuk, kedua tangan ke depan, dan pandangan lurus ke depan. Oke, lanjut. Gerakan melompat tanpa awalan. Ya, gerakan melompat tanpa awalan. B. Tolakan satu kaki atau lompat. Cara melompat tanpa awalan dengan tolakan satu kaki adalah sebagai berikut. Ya, nomor 1, kaki kanan diayunkan ke depan, kaki kiri sebagai tumpuan tolakan. Kaki kiri mengikuti kaki kanan ke depan ya. Kedua tangan diayunkan ke depan, kedua kaki dirapatkan. Lanjutnya, mendarat dengan kedua ujung kaki, lutut ditekuk dan kedua tangan ke arah depan. Masih gerakan melompat ya. Nah, kalau tadi tanpa awalan, sekarang gerakan melompat dengan awalan. Cara melakukan lompat dengan awalan sama seperti melompat tanpa awalan. Tetapi sebelum tolakan didahului dengan berlari beberapa langkah dengan cepat. Kemudian lakukan tolakan dengan satu kaki pada papan tumpuan. Contoh nih ya, gambar ya. Rangkaian gerakannya ya. Dari yang pertama nih paling belakang ya. Paling belakang. Terus lari, lompat, iya, melayang dan mendarat. Lanjut. Ya, gerakan melempar yang gede. Cara melakukan gerakan melempar adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak, kaki kiri di depan kaki kanan. Oh, maaf, berdiri tegak, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Bola dipegang tangan kanan di belakang telinga dengan siku ditekuk. Lakukan lemparan dengan pandangan ke arah sasaran yang dituju. Nah, ini kalau tangan kanan kita terbiasa dengan kanan ya. Tapi kalau biasa dengan tangan kiri, kidal, ya berarti sebaliknya ya. Dan saya berharap ini dua-duanya dilatih, bukan cuma kanan aja atau kiri saja, tapi kanan kiri dilatih agar otak kanan dan otak kiri kita terlatih dan seimbang. Oke, variasi gerakan atletik. Oke, 1, lari gawang. A. Pengertian lari gawang. Lari gawang adalah salah satu olahraga atletik yang menggabungkan antara lari dan lompat. Lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan. Ya. B. Sarana dan prasarana lari gawang. Berikut adalah sarana dan prasarana lari gawang. Buatlah dua lintasan dengan masing-masing panjang 40 meter. Satu lintasan tanpa gawang dan satu lintasan lagi pasang 5 gawang dengan tinggi yang sama. Tinggi masing-masing gawang adalah 60 cm dengan lebar 1 meter. Letakkan gawang dengan jarak masing-masing 3 meter. Ya. Oh, kita ulangi ya. Jadi di sini yang pertama ada bendera, lihat kita benderanya itu untuk pembatas kita lari. Terus jarak pertama itu ada 2 meter pertama. Dilanjutkan dengan 9 meter,
2, terus 6 meter, 6 meter, dan seterusnya. 9 terus 2 terakhir. Berarti awalan dan akhiran itu 11 meter ya. Tuh. Terus lari gawang. Cara lari gawang. Cara melakukan lari gawang adalah sebagai berikut. Ya. Start. Nomor 1 adalah start. Posisi start jongkok di belakang garis start. Tuh. Yang kedua, lari pada lintasan tanpa gawang sejauh 40 meter. Ya. Paham ya? Jadi pertama start jongkok, kedua langsung lari begitu ada apa-apa. Ya. Lari melalui apa? Lintasan tanpa gawang sejauh 40 meter. Setelah itu apa? Balik mutar di apa bendera yang saya sebutkan tadi. Baru lari pada lintasan dengan rintangan gawang. Ya kan? Kalau yang pertama 40 meter tanpa rintangan, yang kedua dengan rintangan. Ya, terus lompati yang keempat. Dilompati, lari dengan melompat melewati gawang. Harus dilompati gitu ya, di atas gawang itu gitu. Jangan dihindari ya. Oke, lanjut. Ya, kita ke lompat kata. Pengertian lompat kata. Lompat kata adalah gerakan atletik yang menirukan cara kata melompat. Loncat kata merupakan salah satu gerakan atletik yang menyenangkan. Gerakan loncat kata merupakan memperkuat otot kaki. Selain itu, gerakan loncat kata meningkatkan kelincahan. Ya, itu gambarnya. Jadi dari pertama dengan 2 kaki lompat ke depan, 1, 2, 3. Baru berhenti ya setelah 3 lompatan. Oke. Loncat kata. B. Sarana dan prasarana loncat kata. Sarana dan prasarana loncat kata ya tidak terlalu sulit. Loncat kata tidak membutuhkan lintasan khusus seperti misalnya lari gawang. Loncat kata dapat dilakukan di tempat yang lapang seperti halaman sekolah atau lapangan. Ya. Loncat kata. C. Cara loncat kata. Cara melakukan loncat kata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah posisi berdiri di garis start. Ya. Yang kedua, loncat dengan tumpuan kedua kaki. Yang ketiga, lakukan loncat kata 3 kali berturut-turut pada saat mendarat. Usahakan jari-jari kaki dahulu yang menyentuh tanah atau landasan untuk mengurangi beban pada lutut. Yang berikutnya yang keempat, mengukur hasil lompatan atau loncatan yang terdekat dengan garis tumpuan. Jadi tumit yang diukur ya, bukan ujung kaki. Lanjut. Iya. Kita ke lempar turbo. Pengertian lempar turbo. Lempar turbo adalah salah satu kegiatan atletik lempar lembing untuk peserta jenjang sekolah dasar. Gerakan lempar turbo mirip dengan gerakan lempar lembing. Untuk peserta dewasa, gerakan melempar dapat diartikan sebagai gerakan melempar sejauh mungkin. Turbo adalah suatu benda mirip lembing. Secara ringkas, ya, lempar turbo berarti melempar sejauh mungkin. Turbo tersebut, ya. Lanjut, lempar turbo masih. Yang B, sarana dan prasarana lempar turbo. Berikut adalah sarana dan prasarana lempar turbo. Yang pertama, arena lempar turbo berupa lapangan yang datar dan luas, seperti halaman sekolah atau lapangan sepak bola. Turbo adalah lembing yang terbuat dari paralon. Pada bagian ujung turbo terbuat pemberat yang terbuat dari karet atau kayu jati.
Lempar turbo. Cara melakukan lempar turbo adalah sebagai berikut. Iya, yang pertama lari dulu ya, ambil ancang-ancang itu 5 meter, posisi berlari sejauh 5 meter itu ancang-ancangnya. Jangan lupa pegang turbo dengan tangan di atas bahu, dengan mata turbo menghadap serong ke atas. Jadi agak ke atas diangkatnya, jangan ke bawah, tapi ke atas ya, biar dia nanti jauh gitu ya. Tapi jangan terlalu tinggi juga, nanti yang jatuh hanya tingginya saja, jatuhnya pendek. Yang kedua, melemparkan turbo ke arah depan. Yang ketiga, melempar turbo sejauh mungkin. Ya. Nah, sekarang yang keempat adalah lari estafet kombinasi. Lari estafet adalah salah satu olahraga atletik yang dilakukan secara berkelompok dan beranting. Lari estafet disebut juga lari beranting atau lari sambung. Secara ringkas, lari estafet kombinasi dapat diartikan sebagai lari bersambung dengan mengombinasikan beberapa gerakan. Lari estafet kombinasi. Nah, nih ya. Sarana dan prasarana lari estafet kombinasi yang pertama, ya kita bisa lihat nanti. Sarana dan prasarana untuk lari estafet kombinasi menggabungkan beberapa sarana prasarana gerakan lari yang lain, seperti sarana dan prasarana lari gawang dan zigzag. Jadi dibutuhkan lintasan khusus, misalnya lari gawang dan juga lapangan datar seperti halaman sekolah atau lapangan yang cukup luas. Buat lintasan dengan keliling sekitar 80 meter yang dibagi menjadi area lari sprint, lari gawang, dan slalom. Berikutnya, siapkan tongkat estafet sebagai alat pemindahan. Lari estafet kombinasi. Nah, kita bisa lihat ya. Cara lari estafet kombinasi. Cara melakukan lari estafet kombinasi adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, peserta lari estafet melakukan guling ke depan atau samping sebelum melakukan lari estafet kombinasi. Itu pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, peserta lari melewati lintasan hingga finish dan memberikan tongkat pada peserta selanjutnya. Jadi kita berpasangan ya. Yang ketiga, peserta melewati garis finish ya. Jadi setelah satu, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, nah terakhir melewati garis finish. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk atletik yang kombinasi. Kita apa namanya teruskan ke materi berikutnya. Nah, sampai di sini anak-anak penyampaian dari Pak Johan tentang atletik. Anak-anakku semua, jangan takut untuk bertanya ketika kalian mengalami kesulitan dalam belajar. Apalagi saat ini kita sedang belajar secara online. Kendala-kendala yang kalian hadapi, yakinlah itu semua ada hikmah yang akan kita dapat. Untuk itu tetap semangat, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Ya, kesehatan menjadi kunci utama. Kenapa sampai saat ini belum kita melaksanakan tatap muka? Karena kesehatanlah menjadi kunci utama dalam kita belajar untuk mencapai kesuksesan. Oke, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.